kalau kita berbicara masalah pemerintahan daerah, kita harus lihat evaluasi setelah 5 tahun, setelah 25 tahun. Sekarang, ketika kemarin datang kepala desa minta 9 tahun, demo segala macam. Minta lagi ini jadikan PNS segala macam. Loh, saya mengatakan bahwa sebetulnya inilah yang menjadi Dracula-Draculanya pemerintahan yang menutupin keindahan-keindahan yang ada tadi, yang tercabik-cabik karena belum sempat dirumuskan secara baik, yaitu pemerintahan desa. Saya jadi mohon maaf teman-teman di kepolisian ya, kalau kanker, kalau udah muncul menjadi kanker, ini masalah-masalah narkotika ini bisa menyeret habis polisi-polisi yang bagus. Karena setahu saya Teddy Minahasa adalah polisi yang bagus, saya kenal baik. Halo teman-teman, sisi lain Sang Pamong. Kita berjumpa kembali. Kali ini kita menghadirkan seorang tokoh ya, dengan profil yang cukup lengkap. Beliau politisi, pernah jadi peneliti, penulis, ya, dan paling utama adalah pernah bareng saya, partner di Pilkada Kota Pariaman 2013. Ya, kita sambut Bang Indra Jaya Piliang atau IJP. Ya. Saya panggil Uda ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih da IJP yang sudah hadir ya, menyapa teman-teman di Sila Sapa. Ya, beliau ini kelahiran Kota Pariaman ya. Tapi saya lihat dari kecil ke Mentawai ya, kemudian pernah di Tanah Datar, pernah di Kampung Dalam. Masih muda sudah merantau di Jakarta ya. Jadi aktivis, S1, S2 di UI, S3 juga? ilmu sejarah, S3 lagi ngambil ya. Ya. Nah, ini gimana perjalanan hidup ini, Dain, yang berliku-liku ya saya lihat. Kita mau lihat setelah cukup lama nih belum muncul di publik, kali ini di Sila Sapa ini. Kita mulai dari Pariaman dulu deh ya. Ya. Silakan, Ya. Dain. Yose ya, ini seorang ASN yang luar biasa ini. Dulu ketika saya lamar beliau ini untuk menjadi calon wakil wali kota saya, itu hanya bermodalkan sebuah foto tabu di Kota Pariaman ya, dimana ketika tabu itu terjadi, saya ada di tengah masa, Yose sebagai komandannya, kepala Satpol PP, dan dia bilang ke saya itu, dah, nggak di atas dah. Oh enggak, saya di sini. Akhirnya saya berfoto. Siapa nama? Yose. Nah, kebetulan ketika partai politik, terutama partai saya tidak mencalonkan saya minta nomor beliau ini ketika waktu itu saya ada di Kalimantan Tengah. Ada riset ya? Ya, lagi ada. Saya kebetulan waktu itu jadi Jurkamnasnya Partai Golkar. Jadi kalau Jurkamnas itu keliling ya. Jadi ada pemilihan gubernur segala macam di sana, pemilihan bupati, riset juga sekali. Dan saya telepon, saya minta nomor dong, lewat DM Twitter. Betul. Dan langsung saya lamar. Yose, ya saya ditolak, nggak mungkin jadi calon di kota saya. Mau nggak jadi wakil saya, tapi kita cari KTP. Oh siap dah. Nah, itu seorang Yose Rizal di usia berapa itu? 36 ya, dan saya 41, 36 waktu itu. Udah 10 tahun yang lalu ya. Ya, pasangan paling muda kita ya. Ya, dan paling muda. Ini kayak reunian ini habis 10 tahun. Ya. Berapa lama ketemu lagi nih? Dan 3 hari kemudian dia telepon saya. Ya. Dah, saya udah meletakkan jabatan. Hah? Saya waktu itu belum serius. Dia udah serius. Ya sudahlah. Oke. Catatan hidup saya sebetulnya, saya masih ingat ketika membaca catatan harian ya. Tanggal 20 April
Tahun 1992 saya membaca. Saya kan penulis catatan harian. Iya. Jadi sejak 91 sampai 98 saya menulis catatan harian hampir tiap hari. Dan saya di sana bertanya kepada ayah. Saya membaca jawaban surat dari ayah. Pertanyaan saya yang paling sering saya ajukan adalah, "Yah, kenapa Yaya selalu kesepian? Kenapa Yaya merasa sebatang karya? Kenapa sejak kecil Yaya itu selalu tinggal-tinggal? Kenapa? Kenapa? Dan sampai hari ini Yaya juga seperti ini. Tidak pernah Yaya berkumpul sama ayah, ibu." Lalu ayah menjawab waktu itu, dan seingat saya itu malam hari ya. Jadi Yaya itu, dia manggil Yaya ya, Yaya itu adalah rencana terbesar kami. Panggilan masa kecil ya, Yaya. Yaya. Ya. Dan saya akhirnya bisa mengerti. Oke. Kenapa? Jadi saya sejak kecil itu ditinggal terus. Taman kanak-kanak saya sama anak-anak di TK-nya Minas, PT Minas. PT Minas milik Bu Titi Soeharto. Dan saya konfirmasi ke Bu Titi. Dan dia masih ingat nama ayah, PT Minas. Jadi saya ditinggal di sana, pakai lift segala macam, tangan saya patah di Mentawai. Kemudian ini, ya mungkin kata dia bilang karakter saya itu memang mandiri ya. Mandiri, lili ya, cekatan paling depan, gagap. Oke. Saya gagap loh. Iya. Sampai kuliah kan saya gagap, tamat kuliah juga saya gagap. Baru tamat kuliah, setelah mulai muncul di TV, saya baru bisa menyambung antara bibir saya dengan otak saya. Itu juga pertanyaan kaya, ya kenapa saya gagap? Karena kamu berpikir lebih cepat daripada bibir kamu. Jadi pengalaman hidup menempatkan saya itu berpindah-pindah. Dan bukan hanya yang saya tuliskan misalnya di Mentawai, SD, SMP pindah-pindah. Sempat ada di Caturulan saya itu juga sempat hilang satu cawur dulu ya. 3 bulan kan. Kalau nggak saya di Pulau Punjuang itu. Ya. Di Pulau Barbasraya. Di dekat jadi polisi di sana. Pak Abisai di Pulau Punjuang itu. Makanya saya kalau ngomong sama Sultan Rizka sekarang, saya seperti mengenali daerah itu. Di mana saya mandi gitu, di pulau di Masraya tadi ya. Karena saya dulu suka bawa batu-batu dari sana ke Ayange. Batunya saya bawa ke Ayange karena saya nyelam. Profesi ayah sendiri sebagai pegawai negeri ya. Ayah pegawai negeri. Tapi pindah-pindah tugas sehingga ikut beliau. Saya yang nggak ikut, saya yang nggak ikut malah. Okay. Itu dia yang saya bilang. Yang lain dia diajak. Saya nggak, tugas kamu sekolah. Tugas kamu sekolah. Padahal bukan anak pertama, anak ketiga dari 7 bersaudara. Kakak ada 2, adik ada 4. Ya, saya kenal betul nih keluarga. Makanya saya waktu di sejak taman kanak-kanak saja saya ditinggal. Oke. Pas SD ayah pindah ke Dare, saya ditinggal di SD Sekucur. Kampung Dalam. Ya, Sekucur, karena saya udah kelas 6 udah masuk. Udah nggak mau pokoknya saya masuk pas saya sekelas dengan kakak saya, Zainul Bahri. Saya nggak boleh keluar. Dan Bu itu atas kebijakan kepala sekolahnya Bu Sakal. Boleh saya duduk di sana. Jadi saya satu-satunya mungkin yang duduk di kelas 6 di usia 6 tahun di kelas 1 SD. Karena saya nggak mau pulang. Padahal saya belum nggak ada ininya. Nah, baru masuk ke melamar masuk ke SD 1 Ayange. Tapi habis itu pindah lagi karena ngikut. Tapi saya selalu ditinggal sama nenek. Waktu SD saya tuh selalu ditinggal. Enggak, akhirnya di SMA di Periaman ya. SD saya ditinggal sama nenek-nenek waktu saya SD di Sikucue. Ya. Makanya semua saya dekat sama nenek dengan berbagai macam jenis nenek ya. Iya. Dan waktu kelas 4, 5, 6 sampai kemudian kelas 1 SMP saya di Ayange. Ditinggal sama nenek saya juga. Makanya saya Ayange Tanah Datar ya? Ya, Nagari Ayange, Kecamatan
Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Dekat Tanah Datar. restoran Mbak Badarun itu. Badarun dan Rumah Pusi Fadlizon. Kenapa Fadlizon bikin Rumah Pusi di sana? Karena saya juga. Fad, kalau lu mau tetap menjadi teman gue, dan tetap lu menjadi orang Minang, lu bikin, kalau lu mau bikin, lu bikin nagari tempat gue. Lu hubungin ini, lu hubungin ini, apa yang menjadi wali negarinya, Mauntai. Jadi itu hubungan saya dengan Fadli, makanya dia bikin di sana. Sempat melihat koleksi bukunya luar biasa ya. Ya, saya kenal Fadlizon. Nah itu jadi liku-likunya itu, dan kemudian ya Madu kuliah di Jakarta sejak umur 19, sambil dagang sate, jadi Puja Kusuma, putra Jakarta kelahiran Sumatera. Itu gimana terpikir untuk merantau ke Jakarta itu seperti apa? Ayah yang menyuruh atau memang ada keluarga di Jakarta yang memanggil-manggil, sini aja dah sekolah gitu. Ngapain di Pariaman terus? Ada nggak, Den? Memang tekad. Tekad. Karena saya ambil ITB dan UI ya. Dan saya bilang kalau Aden ndak kuliah di Jakarta atau di Bandung, ndak usah kuliah. Oh gitu. Ndak usah kuliah, mengaring kuliah. Iya. Kenapa ya? Karena di kampung saya di Lansano itu, di Durian Kado itu ada 3 orang sarjana. Almarhum udah 3 orang sarjana ya. Almarhum Dajjal, almarhum Daui, dan tamatan Padang. Jadi cerita tentang Padang bagi saya udah selesai. Di mulut mereka bertiga. Karena mereka juga yang memberikan perspektif lah kepada kami orang-orang seberang ya, seberang air, seberang sungai katanya kan. Karena jauh lebih terdidik anak Lansano itu daripada anak Basuang. Nah, istilahnya mereka bertiga itu. Kebetulan saya suka guru sejarah SMP saya waktu di Kotolawas. SMP Kotolawas. Saya SMP Kotolawe nih, lulusan SMP Kotolawe nih. Dan dan suka juga guru SMP di SMP Kampung pas pindah ke Kampung Dalam. Bu Lenggo gini. Terinspirasi dengan guru tadi ya? Ya, karena dia Bu Lenggo ini dia guru bahasa matematika, tetapi dia mengajar sejarah. Jadi logik dari sebuah peristiwa, logika, matematika, dan memang itulah sejarah sebetulnya. Sejarah itu adalah perkalian, pembagian. Makanya sejarah itu orang dianggap punya kemampuan untuk menuju masa depan. Akhirnya mengambil sejarah di fisik UI. Bukan, itu pilihan kedua. Pilihan kedua malah? 91 kan, saya IPC. Iya. Pilihan ketiga saya pilihan ketiga itu antropologi. Dan lolosnya di pilihan kedua. Ambil sejarah tadi. Ya, sejarah. ITB-nya nggak lolos. Kalaupun lolos pasti saya tinggal karena saya nggak mau jadi Nah, sekarang kita masuk ke ini perannya Uda IJP sebagai aktivis gitu ya. Kita cerita reformasi ya tahun 98, kemudian bagaimana perubahan Indonesia ketika itu, dan saya lihat tulisan-tulisan Uda IJP di sejumlah media, kolom-kolom ya, sampai dengan riset-risetnya di CSIS seperti itu juga menyoroti soal otonomi daerah ya. Ini gimana pemikirannya ketika basic berlatar pengetahuan sejarah, S2 komunikasi, kemudian menekuni problematika otonomi daerah ketika itu? Ya, otonomi daerah datang karena satu peristiwa yang namanya amandemen konstitusi. Dan kebetulan saya menulis di Kompas itu, terutama di Kompas, itu tulisan pertama saya di Kompas itu tanggal 16 Agustus tahun 2000, kalau saya ingat itu adalah tentang trauma sejarah lokal. Nanti saya bisa lihat tulisan pertama, kedua, ketiga. Jadi kemerdekaan dan trauma sejarah lokal. Dan tema itulah yang saya jaga sebagai salah satu dari The Big Five. The Big Five artinya, kata orang kan The Big Five, penulis The Big Five-nya Kompas. Artinya tiap bulan udah pastilah ada 2 atau 3 tulisan saya di Kompas gitu. Nah, selebihnya saya nulis juga di Surat Pembaruan, saya bisa tulis setiap minggu, di Sindo bisa halaman 1 setiap hari Senin, pokoknya
yang saya pilih-pilih di Sinar Harapan, tetapi di yang yang saya munculkan di Kompas adalah pemahaman tentang sejarah masa lalu itu dikaitkan dengan kebutuhan hari ini. Misalnya tentang Borobudur, ya ini kan pendekatan kritis juga dari Sogi misalnya kan. Nah, itu juga saya ulangin dengan bahasa yang berbeda. Sekarang kita melihat Borobudur itu adalah bangunan yang megah. Tetapi pernahkah kita menghitung biaya kemanusiaan ketika satu batu saja digelindingkan ke atas pada zaman itu? Berapa orang manusia yang mati? Apakah di zaman itu kita tahu sebagai negara superpower Majapahit misalnya, itu pasti mereka ketika melakukan baik secara perang keluar kan, menyatukan Nusantara, baik lewat perang ataupun lewat jalan damai, udah pasti mereka punya budak kan. Artinya berapa orang yang mati. Nah, itu yang saya pikirkan. Nah, artinya kalau untuk ke depan juga harus berpikir seperti itu, sesuatu yang wah-wah. Nah, saya melihat itu dalam perspektif yang luas. Saya mengkhususkan diri juga tentang Aceh, tentang Papua. Makanya di Papua saya nama saya Indra J. Kasiepo. Karena satu-satunya yang diundang dalam sidang Dewan Adat Papua yang pertama setelah Eluai meninggal. Saya datang ke tempat Tes meninggal itu, dari tempat dia diculik sampai tempat dia mati, dan saya menangis gitu kan. Makanya saya diundang di sana, dan kemudian pas peristiwa itu kan lebih dari 400 Ondoafi kepala suku datang ke Sentani, dan makam Teis itu masih merah. Dan saya ada fotonya itu, yang ini adalah Tom Benal segala macam. Maka saya dekat sekali sama tokoh-tokoh dari Papua. Tapi sebelumnya tahun 2000 saya juga ada masuk ke Aceh. Tahun 2000 saya ikut dalam jeda kemanusiaan. Saya ikut juga dalam ketika terjadi perundingan teragam dengan pemerintah Indonesia di Hotel Kuala Tripa, saya juga hadir di sana. Saya hadir di sana gitu, dan pakai KTP merah putih. Saya ketemu juga di sana salah seorang penulis tentang Anthony Reid. Anthony Reid. Anthony Reid, dia lagi ngajar di salah seorang profesor tentang Aceh yang ngajar di Singapura, ketemu di BIS. Saya udah masuk ke Aceh. Makanya pas waktu ada tsunami di Aceh hari ke-8, yang saya lihat itu, Kuala Tripa runtuh gitu. Dan waktu Ambon, perang Ambon. Waktu terjadi perang Ambon, saya juga di Ambon. Ada di Ambon, dikawal sama Uda Andrinov waktu itu. Saya diundang sama Wali Kota Ambon, Papilaya, kita diundang sama Brimob segala macam gitu. Jadi lebih banyak ke pendekatan saya waktu itu ke konflik, kehadiran Jawara, kehadiran misalnya Lestiung Kristus, Laskar Warani. Pokoknya kalau ada Jawara di Banten, saya pasti ke sana juga. Untuk riset ya. Jadi perhatian bukan riset, jadi lebih ke arah apa ya? Memberikan konflik resolution. Resolusi konflik. Buku ini ya, Burak Singa kontra Garuda ini. Ini salah satunya, ini ini tesis saya. Sebetulnya jadi tesis sebetulnya. Saya menulis tentang Papua juga. Tapi nggak usah katanya. Ini karena saya waktu itu saya masih bisa mengakses toko-toko GAM gitu. Toko-toko GAM untuk dijadikan jadi dari perjalanan itulah namanya riset. Toko-toko GAM jadi buku. Jadi buku. Jadi saya lebih banyak sebetulnya ke masalah-masalah yang terkait dengan konflik. Nah, apa yang bisa udah petik ya, nilai atau filosofi dari sebuah konflik di Indonesia ini ya, agar tidak terulang kembali gitu.
ya, apakah jalan sebagai asymmetric decentralization itu tepat ya bagi Aceh, Papua ya, desentralisasi asimetrik, atau ada yang perlu dipermak lagi nih? Dulu ya, saya Direktur Eksekutif Yayasan Hakar Bangsa Indonesia yang didirikan oleh Cak Nur, Eko Utama, Faisal Basri segala macam. Jadi kami banyak sekali yang mendapatkan donasi dari luar ya, dari pokoknya tanda tangan saya paling berlaku gitu tuh. Termasuk untuk LSM daerah. Banyak teman-teman daerah ya, banyak ke Jakarta kan saya dari tanda tangan saya, rekomendasi saya. Dan kantor kami waktu itu di Proklamasi 41 yang sekarang jadi kantor Demokrat. Dulu itu kantor LSM paling tajir. Yayasan paling tajir. Nah, saya ketuanya itu, direktur eksekutifnya gitu. Nah, sekaligus menjadi tim ahli di beberapa lembaga, tim ahli di DPD, tim ahli di Kemendagri. Nah, begini, dulu kami di DPD, di DPR RI, di Kemendagri itu menyusun namanya cetak biru blueprint otonomi daerah untuk 25 tahun. Iya, saya udah pernah lihat bukunya. Iya, 25 tahun. Tahun 2000 sampai 25. Artinya begini. Ketika undang-undang pokok sudah selesai, sebetulnya waktu itu yang disebut dengan pemerintahan daerah itu hanya di tingkatan provinsi dan kabupaten kota, belum menyentuh desa. Itu yang kita bikin gitu. Artinya kalaupun mau dilakukan satu proses perubahan lagi, evaluasi lagi, atau ada lagi yang mau dilakukan, mestinya tahun 2025. Mohon maaf ya, misalnya pemerintahan desa. Pemerintahan desa itu adalah sesuatu yang sangat kaya untuk kita periksa. Dan dampak terhadap pemerintahan desa ini dari kehadiran pemerintahan daerah kan udah terasa. Pemerintahan desa lah infrastruktur struktur atau sistem pemerintahan yang otonom dan termasuk otonom dari yang namanya korupsi. Artinya pemerintahan desa itu ketika tidak ada uang ke sana yang bergerak dulu, ketika tidak ada pemerintahan kepada daerah seperti sekarang, itu dia pun imun dari korupsi. Di Jawa masih ada tanah cari. Waktu itu. Nah, entah kenapa kemudian itu kan bukan daerah. Itu kita udah bikin blueprintnya. Dulu kalau kita cuma mengutak-atik masalah gubernur, bupati, wali kota. Bahkan kita waktu itu dapat biaya dari salah satu funding agency ya. Dia ngasih saya dana. Oke lah. Dia salah satu kontraktor lah, ketemu di kantornya. Untuk riset itu? Bukan, dia mau mengubah tentang pemerintahan kecamatan. Intinya adalah mereka minta bisa dari proyek kamu ini, kasih kamu dana berapapun, bisa campaign untuk membongkar struktur kecamatan supaya Pak Camat itu dipilih secara langsung. Langsung saya nih. What do you mean? Ngomong soal Soekarno pakai bahasa Soekarno. Go to hell with you eat. Fuck you. You want my country destroyed by this concept, you know. Sejak saat itu saya berhenti. Nggak lagi artinya saya memvakumkan Yayasan Hakar Bangsa. Karena ada funding di situ banyak. Ini dari funding agency, saya sebut di cabang mana. Berapapun kamu mau, silakan campaign supaya kepala desa, supaya Pak Camat dipilih secara langsung. Ya. Elected juga? Elected. Kalau itu elected, saya tahu betul kan kondisinya. Saya waktu itu masih ketemu dengan teman saya, Genius Umar, waktu itu masih Pak Camat. Masih Pak Camat dia kan, kalau seingat saya. Lah, dan saya ingat betul ayah saya sebagai ASN, sebagai sekretaris camat dulu kan. Ayah kan sekda dulu di Mentawai. Sekretaris camat. Dia orang nomor 2 kan. Pak Kakak dulu sebutannya kan. Sekda di waktu itu kan masih kecamatan kan. Mentawai. Ayah dulu Padang Pariaman. Ayah sekjamnya dulu. Ayah sekjamnya Pak Kakak. Jadi
Oh, di sana jiwa nasionalis saya tolak itu. Nah, tiba-tiba kok masuk pada desa. Oke. Nah, masuk lagi sekarang. Artinya begini Yose. Kalau kita berbicara masalah pemerintahan daerah, kita harus lihat evaluasi setelah 5 tahun. Setelah 25 tahun. Sekarang ketika kemarin datang kepala desa minta 9 tahun Demo segala macam. Minta lagi ini jadikan PNS segala macam. Loh, saya mengatakan bahwa sebetulnya inilah yang menjadi Dracula-Draculanya pemerintahan yang menutupin keindahan-keindahan yang ada tadi, yang tercabik-cabik karena belum sempat dirumuskan secara baik, yaitu pemerintahan desa. Dan itu adanya di dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian hilang itu. Ya. Nah, saya kan ada paper panjang. Saya punya paper panjang Malin Kundang dan Nasionalisme Hatta. Nah, dari pemikirannya Hatta lah salah satu yang saya lihat, misalnya Hatta mengatakan ada desa yang disebut pemerintahan asli, tidak boleh diganggu gugat. Otonomi asli. Ya, otonomi. Sejak zaman dulu kala sampai sekarang sampai nanti. Betul. Tetapi kita juga belajar tentang bank desa. Kita belajar tentang negara-negara Skandinavia, negara paling sejahtera di muka bumi gitu. Tentang welfare state. Welfare state itu adanya di tingkat, bukan di tingkat state. Welfare state itu adanya di tingkat village. Welfare state itu adanya di tingkat desa. Jadi itu ya saya pikir banyak hal ya sekarang yang terjadi, tetapi ya kalau itu yang dilakukan, ya bolehlah kita ketemu lagi sama teman-teman yang lain untuk mengartikulasikan gagasan membahas itu lagi supaya karena blueprintnya tepat ya, ketika 25 tahun ya ntar lagi nih. Ya, 2023, 2 tahun lagi. Dan saya momentum yang tepat kita bahas itu sekarang. Ya, saya punya. Artinya desa sebetulnya belum, undang-undang desa sebetulnya belum masuk ke dalam paket itu. Tiba-tiba ada undang-undang desa, sudah. Waktu saya di Kementerian PAN dan sebagai ketua tim ahlinya menteri, ya muncul surat dari istana. Ini dirjen pemerintahan desa ditaruh di mana? Saya masih ingat ya. Mohon maaf, tunggu. Saya ingat rapat eselon 1 waktu itu. Jadi Bu Rini ya, sekretaris menteri sekarang kan? Sesmen sekarang kan? Di kan 23. Sesmen PAN RB. Bu Rini, mohon maaf nih, saya bocorkan dikit nih. Bu Rini, kata Yudi. Jadi gimana yang benar? Dirjen pemerintahan desa ini adanya di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, atau di Kemendagri. Pak Menteri katanya, Bapak mau jawab sesuai kapasitas keilmuan saya atau permintaan dari istana, dari ini. Kata Prof Yudi, ya udah bikin 2 aja. Akhirnya bikin 2. Iya, di Kemendagri ada, Kemendes ada. Bukan. Dulu nggak di Kemendagri sah secara aturan hukum, kan Bu ini kan masalah kelembagaan, tata kelola. Nggak melanggar undang-undang, nggak melanggar PP, ditaruh di Kementerian Daerah Tertinggal juga nggak melanggar undang-undang. Itu maksudnya. Sekarang dibagi 2 ya? Iya, 3 malah. Untuk urusan keuangan ya di Kementerian Keuangan. Nggak, maksudnya itu. Pemerintahan di Kemendes kan? Karena berebut ini kata pemerintahnya di Kemendagri. Kata Prof Yudi waktu itu, ini menteri ini sama si menteri ini berebut. Iya, betul. Mendagri sama menteri ini berebut di dalam rapat kabinet. Tapi untunglah waktu itu Ahmad Airani Istika segala macam menjadi dirjen kan, kawan-kawan saya juga. Kebetulan mereka itu stakeholder dari HABI semua. Ya, Tanah Kala Bangsa. Mereka itu stakeholder. Jadi mereka paham lah. Oke, kembali ke era pasca reformasi ini ya, Den ya. 2000 sampai 2008 ini karir yang cemerlang ya, saya lihat dari tulisan-tulisan IJP ya di sejumlah media. Ketika itu posisi sebagai peneliti CSIS ya. Dan kemudian 2008 masuk ke politik dan banyak ya teman-teman aktivis mungkin yang menyayangkan ya Dain terjun ke dunia politik. Itu pertimbangannya apa? Waktu itu 2008 ya kalau nggak salah.
lagi-lagi karena saya melihat ke belakang dan ke depan. Oke. Bagi saya justru terlambat masuk politik. Karena saya dulu masuk politik. Saya pendiri PAN. Saya adalah seorang pendiri Partai Amanat Nasional di Kabupaten Tangerang. Saya ada dalam akte. Saya menghindar pun tetap ada. Dan saya baca sejarah, semua negarawan kita orang partai. Hatta punya partai politik, Soekarno punya partai politik, Rajiman punya partai politik, Agus Salim punya partai politik, semua. Oke. Dan saya lihat basis itu harus dibangun oleh kaum intelektual. Saya juga ada berdebat dengan Anies Baswedan. Silakan cek perdebatan saya dengan Anies Baswedan. Saya benar sekarang atau Anies? Oke. Saya ada polemik sama dia di Jawa Soal Post, itu ya? di Jawa Post dan di koran Tempo. Soal apa? Who next? Siapa yang menjadi the next leaders? Oh, oke. Saya bocorkan ya. Anies Baswedan mengatakan next leader itu adalah businessman. Anies, Rizal kalau nggak salah genre itu, Denny, JA. Oke. Dan saya bantah. Ada tulisan saya. Bisa dihadapkan dengan Anies. Saya bilang, no. The next leader is cendekiawan. Like you. Saya gituin. Ya. Makanya, ya, Anies termasuk yang tidak percaya Oke. bahwa pemimpin ke depan itu muncul dari kalangan cendekiawan. Dia berkata oligarki. Nah, termasuk juga perdebatan di Jawa Post waktu itu saya tentang pemilu. Nah, saya memisahkan pemilu lokal dengan pemilu nasional. Pemilu nasional adalah memilih DPR, DPD, dan presiden. Kemudian pemilu lokal adalah memilih kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD. Oke. Itu pisahkan pemilunya. Baru stabil saya bilang. Jadi nggak sekarang pemilu nasional dengan Daerah. DPRD dicampur. Masih ada tuh perdebatan antara saya dengan Anies juga itu di Jawa Post. Saya mengatakan bahwa bikin pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional adalah presiden, wakil presiden, DPR dan DPD 1 hari. Lalu adakan pemilu lokal, gubernur, wali kota, bupati, dan DPRD-nya sekaligus. Oke. Baru itu matang. Baik. Jadi kalau kita lihat nanti siapa yang menang, saya Anies. Sekarang setelah terjun ke dunia politik itu betul-betul sesuai ekspektasinya nggak? 2010 kemudian bertarung di Pilkada Pariaman. Ya artinya konsep-konsep idealisme udah yang dibawa dari dunia peneliti riset tadi sesuai nggak dengan yang Dain dapatkan? Kalau pertarungan orang bisa nilai, bagaimana saya bertarung di politik? Ya. Apakah yang saya pertarungkan gagasan saya, ide-ide saya, prinsip saya, atau hanya sekedar perjuangan kekuasaan semata? Contoh, 2009 saya maju DPR RI, tujuan saya kan cuma mengambil kursi kedua dari Golkar di Dapil Sumber 2. Karena waktu itu 2004 Golkar 2 kursi. 2004 kan Golkar 2 kursinya di Sumber 2. Dan saya bertarung melawan Jassim Marin. Majen Purnaweran Jassim Marin. Sebetulnya Nudi Mamunin saya nggak akan bertarung karena dia nomor 1 dan dia udah 5 tahun bolak-balik. Yang newcomer adalah kami berdua. Jadi waktu itu pertandingan 2009 itu pertandingan siapa yang juara 2 dan berhasil saya. Saya udah juara 2 dengan perolehan suara 26.599. Pak Jassim Marin 26.300. Jadi cuma 200. Artinya saya dapat kursi kedua itu di Golkar, tetapi kursinya hilang. Oh, paham? Artinya Golkar jadi 1 kursi. Iya. Tapi kalau pertarungan yang saya kejar dapat. Nah yang kedua, 2013 maju wali kota ya.
Yang saya tegakkan waktu itu, kalau untuk menjadi ini, saya udah jadi jubir partai. Ya. Tiap hari saya bisa masuk TV. Saya bisa marah sama Bang Ical. Mana-mana naik pesawat pribadi sama dia. Ya. Dan kadang dia lagi di Amerika juga atau lagi di Eropa, saya bikin sendiri konferensi pers, dia telepon tuh dari sana. Apa kamu ngomong apa? Pokoknya saya adalah juru bicara partai. Oke. Artinya tetapi ketika yang terjadi di Kota Priaman itu, ini bukan masalah perseorangan atau partai. Kok tiba-tiba Partai Golkar yang punya 3 kursi, dan PKS yang punya 1 kursi, ya katakanlah PKS partai yang lain, partai apapun lah. Kenapa justru calon wali kotanya adalah dari PKS, calon wakil wali kotanya dari Golkar? Oke. Itu yang saya lawan. Indra, kata itu urusan Cicip, kata Bang Ical. Saya menghadap Bang Cicip kan, Indra, kami butuhkan di DPR. Untuk apa kamu? Kata Rizal Malalangi, Indra, ada nomor 0,2, kamu ditaruh nomor 2. Karena tidak bisa. Ini prinsip bagi saya. Bagi saya ini prinsip. Bagaimana bisa saya baru masuk partai politik dengan semua logik yang saya punya. Bagaimana bisa? Dari mana logikanya, bahwa Golkar partai yang terbanyak kursinya justru wakil, Ambil posisi nomor 2. partai yang kecil kursinya justru nomor 1. Survei, aduh, kita kan partai politik dan saya orang survei juga. Survei bisa dilawan lewat move. Oke. Nah, intinya itu yang saya masuk. Dan oke, sekarang gimana? Kata Denny JA kan, nggak mungkin yang menang. Lu 1,5 nggak apa-apa. Ini sama Kodari. Nah, ini surveinya Kodari itu yang lu bisa nomor 3. Kalau lu bisa maju ke putaran kedua, kalau calonnya 2. Itu. Ada peluangnya, ada. Tapi karena lu harus cari KTP, kayaknya peluang itu habis. Astaga. Jadi kalau lu dapat partai sekarang, usahakan lu dapat partai sehingga lu bisa putaran kedua, lu bisa menang. Nggak mungkin. Kenapa? Gue nggak mungkin keluar dari partai Golkar. Nah, intinya adalah yang kita ingin buktikan waktu itu, Bang, kalau gitu saya lawan apa yang ada dalam benak para surveyor, politisi, partai, bahwa pasangan ini nggak ada lawannya. 47% kalau nggak salah. Dan benar kan? Saya maju pasti kalah. Ya. Menang nggak gagasan saya? Terpecah ya. Kan benar kan? Iya, Benar kan dia kalah kan? Iya. Artinya Midalis kalah karena saya maju. Kalau saya nggak maju, dia kalah. Ini disebut dengan logic politik, logic of politics. Saya bilang kan. Nah, setelah itu saya nggak pernah maju lagi. Saya kan nggak pernah lagi maju. Tetapi setelah itu saya memenangkan waktu Jokowi ke Jakarta, saya juga ikut. Kemudian Jokowi JK saya ikut di depan. Melawan garis partai, Jokowi Ma'ruf segala macam saya depan, dan tidak ada lagi pertarungan yang saya ikutin karena nggak menarik. Karena kata orang Indra ini kalau nggak menarik, ini kalau hanya menang hanya sekedar udah pasti menang, saya nggak menarik. Nah sekarang saya maju DPRD DKI, tentu dengan nanti podcast untuk berikutnya. 2024 ya? Ya nanti podcast berikutnya aja lah. Ya kita buat ronde kedua lah. Ya. Cuman sambungannya gini, artinya sebagai pemain utama udah, ya, sebagai sutradara sudah ya, pernah juga buatkan pidato-pidato politik, jadi juru kampanye. Nah ini strategi buat 2024 ini seperti apa, Dain? Nah sebelum ke sana ya. Ya, sedikit aja dulu mungkin. Ya, ini. Saya juga sambil melakukan itu, karena saya lebih baik menulis novel. Ketika Anies Sandi, saya mendukung Anies Sandi. Ya. Ini sebetulnya ada di sini. Ya. Pinangan dari selatan. Ya. Anies Sandi itu adalah kisah pertarungan para perempuan. Saya tahu perempuan-perempuannya. Siapa yang bertarung di sana. Dan itu ada pertarungan istana. Yang pertarungan yang berabad-abad. Dan pusatnya apa? Monas di selangkangan perempuan. Ya, ada simbolik di situ ya. Monas. Oke.
Nah kalau Anda lihat ini adalah simbol Dewa Siwa. Ini adalah Dewi Umi. Lingga Yoni. Alat kelaminnya Dewa Siwa dan alat kelaminnya Dewi Uma, istrinya. Dan di atas ini ada perempuan ini. Semua perempuan. Karena dunia perempuan. Kenapa saya sampai teriak-teriak 212 sekarang? Kenapa kalian tawaf di Monas? Maksud saya, ini kan simbol dari Hinduisme yang diambil oleh Soekarno dan ditempel. Ini simbol Hinduisme tertinggi di dunia sampai sekarang. Hindu ada di sini. Saya bongkar itu dari cerita ini, dan tetapi saya ketemu dengan tokoh-tokohnya, perempuan-perempuannya. Saya ketemu, mereka masih ada sampai sekarang. Dalam perjalanan saya. Nah, di sini saya bertemu dengan macam-macam, masuk dunia malam, narkotika. Nah, jadi perjalanan itu membawa ke sini 2016 ya. Pas 2016 ini terbit. Ini terbit. Ini terbit 19 April 2016. Pas saya berusia 44 tahun. Makanya tahu nggak Yose, editor ini saya suruh bekerja kurang dari 2 bulan. Tahu nggak editornya saya berapa? Editor bahasa. Berapa? Mau nggak ngerjakan ini jadi editor? Mau nggak? Pokoknya sekali 3 hari saya kirim nanti 3 hari lagi saya kirim. Saya kirim sekali 3 hari, saya kirim 4.444.444. Jadi dalam waktu 10 hari kerja, 3 hari berikutnya sebulan ya. Sekali 3 hari kan 3 kali 10. Kan 10 kali saya kirim. Jadi 44.444.000. Ini editornya. Seganggang 4. Seganggang 4 Kak, untuk layar keempat. Nah, pas ini tak terbit muncul. Ini kan sebetulnya tetralogi. Ada ziarah ke selatan. Setelah ini ada. Nah, Pinangan Selatan, ziarah selatan. Nah, ziarah ke selatan. Di sini 212 segala macam. Tapi masalahnya begini ya saya. Dalam bangunan konstruksi itu, alam berpikir saya, energi yang digerakkan oleh, kalau orang baca ini katanya ini kan kalimatnya seperti Bengong sendiri. Itu presiden ke-7 itu mati di istana, dibunuh oleh seorang ustadz. Itulah 212. Saya di sini. Tapi pas saya menuliskan itu, nggak mau saya. Berdarah ini. Saya nggak jadi tulis. Jadi ada mistiknya juga saya nulis gini. Seandainya peristiwa itu dituliskan, saya tulis, dan mau saya ini kan apa itu? Berbahaya. Jadi presiden ke-7 mati. Nanti ada lanjutan dia. Ada ziarah ke selatan, habis itu darah selatan yang keempat. Ranjang Selatan, Arsi. Arsi tertinggi. Jadi ini sebetulnya 25% berdarah. Kalau ziarah ke selatan 50% berdarah. Ya, tapi harus khatam yang pertama dulu ya, kalau mau berikutnya. Ya karena begini, karena semua orang harus membuat mitologi tentang negaranya sendiri. Karena kita nggak bisa merangkai abad lampau, 2 abad, 3 abad, 5 abad, 10 abad. Bahkan 20 abad itu hanya dengan pembangunan dan segala politisi. Kita harus membawanya ke sastra. Nah, ada satu rangkaian peristiwa yang luar biasa juga dalam kehidupan Dain ya. Saya dengar ada kaitannya dengan rangkaian penulisan Pinangan dari Selatan ini ya. Ketika 13 September 2017 itu ya, ini memang viral ya bagi tokoh seorang IJP yang tertangkap narkotika waktu itu ya. Jadi saya sempat-sempatkan juga melihat Dain ya di sana ya. Nah, ini gimana nih Den? Kenapa terjebak masuk ke dunia itu? Apa betul-betul ingin observasi itu seperti apa? Nah, kalau dilihat peristiwa itu, kan sampai sekarang kan saya bukan tersangka. Betul.
Saya cuma 2 hari di Polda Metro Jaya. Tidak ada barang bukti dan barang saya dapatkan dari tempat itu. Tempat itu adalah tempat memang menggunakan itu. Oke. D itu kan, itu memang kalau dunia ini saya sudah telusuri sangat dalam. Kalau mau D ke sana itu ada yang namanya jenis tropika ini, psikotropika ini. Yeah. Kalau ke diskotik itu psikotropika ini. Karena Yosi harus tahu bahwa ada lebih dari 300 jenis narkotika. Okay. Saya juga di BNN loh. Ada 300 ini. Dan ada yang sebut narkostate, ada narkoterorisme. Nah, salah satu yang saya dalamin juga adalah narkoterorisme. Yeah. Karena saya juga ketemu beberapa dengan waktu itu dengan BNPT segala macam. Saya dekat dengan BNPT, jadi kadang-kadang memberikan ini juga di sana, memberikan briefing gitu kan. Nah, salah satu yang kita lihat adalah para teroris itu menggunakan narkotika. Semua narkotika, semua teroris yang ini itu pasti menggunakan narkotika. Cek aja. Nggak mungkin mereka nggak masuk akal mereka tiba-tiba datang ke kantor Polda dan meledakkan diri. Oke. Lihat itu peristiwa Sarinah. Ada yang tugasnya menembak aja. Itu dia pakai narkotika jenis A. Ada yang bikin rusuh. Pakai juga. Ya, yang kerjaannya cuma supaya supaya menabrakkan dirinya ke mobil segala macam. Pakai juga tapi jenis X. Oke. I, Z. Banyak, termasuk ISIS juga. Oke. Narkotika. Jadi kalau saya kan termasuk dianggap leisure. Bukan salah gaul ya, leisure. Karena itu kan tempat saya dagang sehari-hari. Artinya begini. Aktivitas di sana. Dan itu kan pos polisi di bawahnya. Oke. Diskotik itu kan pos polisi, dijaga polisi 24 jam. Dan ya waktu itu kan memang mereka menangkap yang lain sebetulnya, mau menangkap yang lain, menangkap tikus yang ada di sana. Tapi oke lah, itu udah cerita masa lalu ya. Dan nah ini kedepannya seperti apa? Mungkin ada kedepannya kedepannya saya sih berharap teman-teman dulu yang ngambil saya itu kan termasuk di BNN segala macam, sekarang udah jadi polisi-polisi yang pangkatnya tinggi-tinggi itu. Termasuk dulu kan direktur narkotikanya itu sekarang Kapolda DIY. Pak Nenggolan, apa kabar? Pak Irjen Polisi Nenggolan dari DIY sekarang. Ya, DIY dia bilang saya itu pengagum Bang Indra katanya. Kenapa Bu? Tapi ketika itu sekarang muncul masalah Teddy Minahasa. Muncul masalah Sumbar segala macam. Upaya untuk ini di Malaysia juga menjadi masalah. Ada pembebasan penggunaan ganja dan segala macam. Tapi ini banyak lah, panjang lah ceritanya ya. Tapi kenapa saya viral waktu itu? Ya karena nama besar ya. Itu juga salah satu alasan saya untuk maju DPRD. Saya bilang menggunakan adat filosofi orang Awak. Tagak ditampe jatuh. Saya orang Mangga Besar, saya orang Taman Sari. Silakan orang Taman Sari yang memutuskan apakah saya akan adalah wakil mereka di DPRD DKI atau tidak. Apakah benar saya orang Taman Sari yang memahami masalah Taman Sari dari A sampai Z. Oke. Tapi untuk sikap kebijakan terhadap narkotika ini seperti apa, Dain? Panjang ceritanya. Ya, artinya apa? Ada sikap setelah kita tertangkap atau direhabilitasi setelah BNN yang itu ya, yang meminta rehabilitasi ke depan seperti apakah ini sebuah hati-hati untuk generasi muda kita atau jangan coba-coba atau seperti gimana? Imbauan sebetulnya tidak mempan lagi. Lihat kasus di Tanah Toraja itu kan. Oke. Dia bilang Polres. Ya. Ini persoalannya adalah sangat institusional. Ada upaya untuk membubarkan BNN. Ada pikiran seperti itu. Kalau bagi saya enggak, perkuat BNN. Seperti yang ada di Amerika.
ada FBI, ada namanya apa? Oh, apa? Drug apa? Ya, pasukan khusus narkotika Bukan, tadi. ada yang namanya polisi, ada yang namanya institusi apa? Di Amerika, institusi yang otoritasnya sama dengan polisi. Apa? Tapi khusus untuk di Untuk narkotika. masalah narkotika. Oke. Apa namanya? Ya, sejenis BNN gitu juga lah ya. Oh bukan, lebih itu. Lebih Karena itu, powernya. yang disikat duluan kan adalah polisi, yang disikat adalah tentara. Oke, ya. Oh, drug and apalah pokoknya yang pertama kali mereka tembak adalah mereka harus dikasih senjata. Jadi perkuat BNN. BNN kan enggak. BNN ini kan ex officio. Iya. Saya jadi mohon maaf teman-teman di kepolisian ya. Kalau kanker, kalau udah muncul menjadi kanker ini masalah-masalah narkotika ini bisa menyeret habis polisi-polisi yang bagus. Oke. Karena setahu saya Teddy Minahasa itulah polisi yang bagus, saya kenal baik. Dan bisa saja dia memang nggak tahu ya nanti hasil sidangnya, tapi menurut saya memang dunia apakah dia menggunakan itu untuk menjebak orang ataukah memang untuk kepentingan dirinya sendiri, itu dunia yang sangat abu-abu, dunia kepolisian. Jadi saya melihatnya daripada begitu terus institusi polisi dikembangkan, ya sudah sebaiknya kita membentuk satu lembaga yang kuat. BNN kita perkuat dengan undang-undang khusus, kita persenjatain dan kita kasih mereka otoritas itu ya. KUHP dan segala macam, sehingga nanti yang disikat bukan hanya kalau ada polisi yang bermain dia sikat, tentara yang bersikat dia sikat, jaksa yang dia sikat gitu. Jadi nggak cukup buat di pidato-pidato saja, himbauan-himbauan, institusi harus diperkuat. Iya, tapi begini juga. Ya. 85% pengguna narkotika dunia kan di negara konflik. Di negara-negara ISIS. Semua orang ISIS itu, orang tuh kan 85% di sana. 8%. Oke. Sekarang ISIS sudah ada juga di belakang perang Ukraina melawan Rusia. Tentara-tentara bayaran yang dikirim dari Chechnya itu banyak masuk dari Afghanistan. Dan kita tahu Afghanistan sekarang bertahan sebagai negara itu dari perdagangan narkotika, heroin. Mereka nggak punya apa-apa sekarang. Banknya nggak ada, pasarnya nggak ada, tapi mereka bisa bertahan sebagai negara karena narkotika ada di sana. Nah itu yang dikirim ke Rusia Jadi perang yang terjadi di Rusia ini itu ada kartel-kartel narkotika di belakangnya. Oke, ini menarik ini. Artinya begini, di Indonesia ini cuma sampah-sampahnya aja. Makanya dia apakah orang dulu kan orang bilang apakah narkotika kita dari China? No. Dari Iran, dari India, dari Malaysia, dari Lebanon. Dari sana masuk ya? Iya, karena mereka daerah konflik kan. Oke. Daerah konflik yang gampang sekali masuk ke sini. Jadi kalau makanya saya bilang jangan pancing saya bicara tentang narkotika. Karena ya ini bab yang belum saya sempat munculkan. Dan jadi pertanyaan bagi publik juga kan, dan itu dan jawab di Sila Sapa ini. Ya, sebuah kehormatan lah bagi kita untuk belak-belakannya udah IJP. Iya. Makanya teman-teman kalau di kepolisian tuh kan tahu betul tuh. Kalau ada kasus apa segala macam mereka bilang, Bang Indra gimana? Kadang-kadang nunggu tweet saya aja. Ya. Tweet saya aja. Saya juga bingung kadang-kadang. Contoh ada komika yang menggunakan sabu, narkotikanya sabu ya, pakai suntikan kan di anusnya kan, kan ketangkap kan, kan viral videonya. Iya. Siapa namanya? Coki, Coki apa? Coki Pardede ya. Saya lihat. Viral itu. Oh viral. Satu tweet saya aja. Ya. Tweet saya itu bunyinya kalau nggak salah begini. Ada yang namanya pencecap untuk leisure time, untuk happy aja, untuk ke diskotik segala macam lah. Ada yang namanya pencecap, ada yang namanya pengguna,
Ada yang namanya pemakai. Oke. Pemakai. Ada yang namanya penghisap. Ada yang namanya pecandu. Ada lagi namanya apa? Macam-macam tuh. Beda level berarti ya? Oh, banyak levelnya. Ada yang namanya ada lagi yang tingkatannya tinggi. Nah, ini orang sakit yang mestinya masuk rumah sakit, kalian tangkap. Otak kalian di mana? Kan besoknya langsung dibebaskan. Iya. Jadi kalau kalau dir narkotika Mabes Polri sama Polda Metro Jaya apalagi itu pasti dia baca tweet saya dulu. Kalau ada kasus narkotika, kasus ini kan saya tunggu mereka, besok mereka bebaskan kan. Oke. Untuk Coki itu level dia itu udah orang sakit, harus masuk rumah sakit, bukan sel. Iya. Dan banyak itu peraturan Mahkamah Agung segala macam itu yang masalah, bukan masalah barang bukti aja, masalah ketidakcukupan kalau ditangkap. Masalah di Malaysia sekarang adalah kalau kita ditangkap di Belanda kan katanya kan rumah tahanan dibebaskan karena narkotika ada. Tempat menggunakan narkotika ada di sana kan. Venezuela, beberapa negara bagian di Amerika sekarang, di Thailand gitu kan. Untuk leisure. Artinya begini, ketika orang-orang tertentu menggunakan itu di kapal pesiarnya, pasti mereka punya dokternya. Nah, yang nggak benar ini kan adalah narkotika ini berserakan di masyarakat, ini yang nggak benar. Ini yang memunculkan banyak penyakit. Ini yang memunculkan yang namanya korupsi. Ini yang memunculkan yang namanya pedofilia. Ini yang memunculkan yang namanya hypersex. Ini yang memunculkan yang bahkan LGBT segala macam. Karena dampak dari secara ini ya, saya bilang biologis dari keberadaan narkotika itu benar. Kenapa misalnya di Thailand itu sampai ada efek menyimpang ya? Bukan yang ini lebih cantik daripada yang perempuan. Oke. Operasi plastik itu ya? Bukan, nggak operasi plastik, asli itu. Asli sakit. Nah, saya harus ke sana dong. Lihat. Itu lebih cantik mereka, tapi mereka laki-laki. Kenapa? Karena kan segitiga emas. Mereka udah karena ada opium itu kan dari segitiga emas. Yang di sana mereka sudah sejak dulu. Kenapa Thailand nggak dijajah? Salah satunya karena mereka pusat perdagangan opium di dunia. Makanya dalam zaman kolonialisme nggak ada namanya penjajahan terhadap Thailand. Karena dari Thailand lah semua opium itu dibuat. Dikirim ke India, dikirim ke Jakarta, ke Batavia, dikirim kemana-mana. Tetapi konsumsi opium yang dalam itu lama-kelamaan itu mengubah genetika seseorang. Nah, tapi kalau yang beredar di Indonesia ini kan itu kan cuma jenis kelas 16 17 lah. Ini kan kata orang itu ini cuma apa ya? Belum kualitas bagusnya lah ya. Bukan kualitas. Ini apa ya? Ini kita minum minuman energi. Cuma energi aja. Oh, itu aja. Jenis levelnya di situ. Levelnya untuk enggak tidur, levelnya untuk apa? Itu doang jenisnya. Bukan untuk berkreativitas dan tapi yang dipakai oleh teroris pun bukan yang jenis yang beredar di masyarakat. Tapi Dain sepakat ya, apapun namanya narkotika ini berbahaya bagi generasi kita. Udah pasti. Sudah pasti, oke. Udah pasti karena bukan berbahaya bagi generasi Anda, tapi berbahaya bagi saku. Saku juga. Saya nggak bisa melarang. Kalau Anda punya uang banyak, ingin menggunakan narkotika dengan cara aman dan segala macam, ya pergi ke Thailand, pergi ke Belanda, pergi ke Venezuela sana, dokternya ke Amerika. Dokternya ada di situ. Ya ada tempatnya, private party di sana. Di Thailand boleh ada. Pergi aja ke sana dan murah biaya hidupnya di sana daripada di Jakarta. Kalau memang mau party secara benar. Tapi kalau konsumsi kayak gini ya terus menerus tanpa ada ininya itu merusak semua. Baik. Oke, closing statement mungkin untuk
ya apa yang perlu dipersiapkan ya 2024 baik dari Dain sendiri ya untuk memenangkan konstituen di Jakarta Barat ya. Iya. Nah, dari Golkar dan juga pemikiran terhadap otonomi daerah nih ya. Yang idealnya seperti apa? Silakan. Udah JP. Pemikiran yang muncul di saya nanti karena kenapa saya maju lagi. Kalau sekarang saya maju serius dengan keseriusan tingkat tinggi. Di Pariaman kurang serius kita ya. Kurang. Kenapa saya maju? Karena saya ingin mendharma baktikan hidup saya udah mau 50 tahun ini kepada warga saya. Warga yang memberi saya uang banyak, pengetahuan, istri, anak. Ya teman-teman, sisi lain sang pamong, itulah dia Indra J. Piliang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Sila Sapa.